Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Tema yang saya bawakan yaitu selalu berhemat energi. Subtemanya sumber energi. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan tentang manfaat sumber energi dan dituangkan dalam lembar kerja. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencari tahu tentang berbagai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tayangan video yang dikirim melalui WA Group, siswa dapat menganalisis berbagai manfaat sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan berdiskusi melalui Zoom meeting, siswa dapat menyimpulkan penggunaan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari secara tepat yang disampaikan dengan model pembelajaran problem-based learning. Materi pembelajaran yang pertama, sumber energi matahari dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengamatan perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. Metode pembelajarannya dengan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Langkah-langkahnya, yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Metode pembelajarannya dengan diskusi, penugasan, ceramah, dan praktek. Sumber dan media pembelajaran yang pertama, buku guru dan buku siswa. Yang kedua, video YouTube. Yang ketiga, internet. RPP yang kedua dengan model inquiry terbimbing dengan tema angkasa luar, subtema benda angkasa luar. Kompetensi dasarnya dan indikator yang pertama, menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Yang kedua, membuat model sistem tata surya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mencari informasi dan gambar atau video yang diamati, peserta didik mampu dapat menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya dengan benar. Yang kedua, setelah melengkapi tabel perbandingan jarak antara planet yang satu dengan yang lainnya dari matahari, peserta didik mampu mengurutkan planet anggota tata surya menurut jaraknya dengan matahari dengan benar. Yang ketiga, dengan mengilustrasikan cerita dalam gambar, peserta didik mampu menyampaikan cerita sesuai jalan cerita dengan tepat. Model pembelajarannya menganalisis fakta tentang bintang. Metode pembelajarannya menggunakan pendekatan saintifik. Metodenya demonstrasi atau diskusi dan tanya jawab. Modelnya inquiry terbimbing. Sumber dan alat media pembelajaran, buku siswa tema tentang luar angkasa dan menggunakan video tentang luar angkasa. Yang kedua, jeruk lidi, styrofoam, kertas putih, kalender bekas, dan artikel tentang bintang ataupun matahari. RPP yang ketiga, model project based learning
dengan tema Kayanya Negeriku, subtema pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kompetensi inti menerima dan menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan bermakhluk mulia. Kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Tujuan pembelajaran dengan mengamati tampilan slide PowerPoint dan menyimak video pembelajaran tentang perubahan energi, peserta didik dapat menganalisis sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati tampilan slide PowerPoint dan menyimak video pembelajaran tentang perubahan energi, peserta didik dapat melakukan pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi yang tepat. Materi pembelajarannya, sumber energi, macam-macam perubahan energi. Modelnya adalah PBL. Pendekatannya saintifik, metode pengamatan tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Media dan alat, yang pertama laptop, yang kedua aplikasi Zoom Meeting, yang ketiga Microsoft PowerPoint. RPP menggunakan model case study. Standar kompetensi yang pertama, memahami ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhannya. Kompetensi dasar, mengidentifikasi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Indikatornya yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, mengidentifikasi kebutuhan makhluk hidup. Yang tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menyebutkan kebutuhan makhluk hidup. Materi pembelajarannya, memahami ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhannya. Pendekatan dan metode. Pendekatan yang dipakai adalah saintifik. Metodenya atau modelnya menggunakan case study. Pengorganisasian kelompok, individu, dan kelompok. Sekian dari keempat RPP saya ucapkan terima kasih.